Benda yang nampaknya kurang penting namun kerap menjadi sasaran pencurian. Pencurian adalah tindakan mengambil benda yang bukan miliknya. Jika bicara soal kasus pencurian dilakukan oleh penjahat profesional, maka yang dibayangkan oleh orang-orang mungkin hanya sebatas benda-benda seperti uang, kendaraan bermotor, dan semacamnya. Namun selain benda-benda tersebut, ada pula kasus di mana benda-benda yang nampaknya tidak begitu berharga menjadi sasaran pencuri profesional. Berikut ini adalah contoh dari benda-benda tersebut. Besi jembatan. Pulau Madura berada di sebelah timur laut Pulau Jawa. Awalnya orang-orang dari Pulau Madura yang ingin pergi ke Pulau Jawa atau sebaliknya harus menggunakan kapal. Tapi di tahun 2009, orang-orang dari kedua pulau ini dapat menggunakan mobil atau motor dengan melewati jembatan Suramadu. Tetapi ada masalah baru setelah jembatan itu dibuka. Ada orang yang mencuri besi yang digunakan untuk membuat jembatan ini. Ini bukan masalah kecil, karena jika terlalu banyak besi yang hilang, bisa berbahaya bagi mereka yang sedang di atas jembatan. Ketika orang mendengar berita tentang pencurian besi ini, polisi di Jawa Timur segera mencari siapa pelakunya. Mereka berhasil menangkap 4 orang pencuri besi jembatan pada Maret 2009. Sebelum mencuri besi jembatan, mereka bekerja sebagai nelayan. Mereka mengatakan bahwa besi yang mereka curi bukan dari jembatan, melainkan dari dasar laut. Mereka mengambil besi itu dengan menggunakan magnet. Tapi polisi tidak yakin itu saja. Mereka menduga bahwa mungkin ada pekerja pembangunan jembatan yang ikut serta dalam pencurian besi tersebut. Polisi juga mengingatkan bahwa besi yang tenggelam di bawah jembatan harus dikembalikan kepada pembuat jembatan. Tisu toilet. Tisu toilet adalah hal yang biasa kita temui di toilet umum di seluruh dunia. Banyak orang yang lebih suka menggunakan tisu toilet daripada air untuk membersihkan diri setelah buang air. Tetapi di Cina ada masalah dengan tisu toilet di toilet umum. Orang-orang di sana sering mencuri tisu toilet yang ada di toilet umum. Ini membuat orang lain yang membutuhkan tisu toilet menjadi kesulitan. Kasus pencurian tisu toilet di Cina sangat banyak, sampai-sampai beberapa tempat umum memilih untuk tidak menyediakan tisu toilet di toilet umum. Di Taman Pio Surga, mereka bahkan memasang mesin khusus untuk memberikan tisu toilet kepada orang-orang tanpa khawatir tisu tersebut dicuri. Sebelum menggunakan toilet umum, pengunjung harus berdiri di depan mesin yang akan memindah wajah mereka. Kemudian, mesin itu akan memberikan tisu toilet kepada mereka. Jika mereka membutuhkan lebih banyak tisu, mereka harus menunggu selama 9 menit. Meskipun mesin ini mungkin terlihat efektif, ada juga kritik tentang ukuran tisu toilet yang terlalu kecil. Tisu yang diberikan hanya sepanjang 0,6 meter. Air. Pada tahun 2014, negara bagian California yang ada di pantai barat Amerika Serikat mengalami musim kering yang sangat parah. Akibatnya muncul kasus pencurian air. Selama musim kering ini, beberapa orang mencuri air tanpa izin dari tangki air, sungai, bahkan dari cadangan air milik pemadam kebakaran. Setelah diselidiki, diketahui bahwa para pencuri air biasanya juga menanam marijuana dan narkoba sebagai hobi sampingan. Ini bukan hanya terjadi di Amerika Serikat. Inggris juga pernah mengalami kasus pencurian air serupa di sekitar Sungai Thames, sungai besar yang melintasi ibu kota London. Thames Water merupakan perusahaan yang tanggung jawab atas distribusi air di London harus menanggung konsekuensinya, karena dianggap lalai dalam menjaga pasokan air di London. Perusahaan ini dihukum denda sebesar 8,5 juta pound sterling pada tahun 2017, atau lebih dari 120 miliar rupiah. Pasir pantai. Ketika seseorang pergi berlibur ke tempat yang jauh, mereka cenderung ingin membawa pulang sesuatu sebagai kenang-kenangan dari tempat tersebut. Hal yang sama terjadi di pantai-pantai di Pulau Sardinia, sebuah pulau di sebelah barat Italia. Pengunjung pantai di pulau ini sering membawa pulang botol atau tas berisi pasir pantai sebagai kenang-kenangan. Sardinia memang terkenal dengan pantai-pantai yang indah dan bersih. Sekilas tindakan ini mungkin tidak terlihat berbahaya, tetapi pantai di Sardinia sering dikunjungi oleh banyak orang. Jika setiap turis yang datang ke sana membawa pulang pasir pantai, maka pasir di pantai tersebut dapat menipis atau bahkan bisa habis dan merugikan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pengelola pantai di Sardinia telah mengambil tindakan tegas. Jika ada wisatawan yang tertangkap membawa pasir pantai, mereka akan dikenai denda hingga 3.000 euro. Petugas juga sering melakukan patroli untuk memastikan tidak ada wisatawan yang mencuri pasir dan membawanya pergi secara diam-diam.
Kuburan dan isinya. Venezuela adalah negara di Amerika Selatan yang sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Karena krisis ini, orang-orang di Venezuela menjadi sangat putus asa dan mencuri apa saja yang bisa dijual. Bahkan kompleks pemakaman pun tidak luput dari pencurian di Venezuela. Ketika seseorang baru saja dimakamkan, pencuri akan membuka makam tersebut untuk mencari barang berharga yang mungkin dikubur bersama mayat tersebut. Terkadang mereka bahkan mencuri mayat itu sendiri untuk menjual tulangnya pada orang yang melakukan praktik ilmu hitam. Orang-orang yang masih hidup juga tidak aman dari kejahatan di Venezuela. Setelah mengunjungi makam orang yang mereka kenal, mereka bisa diserang oleh perampok bersenjata. Perampok akan merampas barang berharga yang dibawa oleh orang yang sedang berduka. Batu nisan yang digunakan untuk menandai lokasi makam juga kerap kali dicuri. Pada tahun 2018, ada sekitar 6.000 batu nisan yang dicuri dari tempatnya. Agar batu nisan tetap aman dari pencuri, pengelola pemakaman memutuskan untuk mengganti batu nisan dengan tiruan terbuat dari plastik murah. Bahkan setelah meninggal, orang-orang di Venezuela masih tidak bisa beristirahat dengan tenang. Jadi, intinya adalah kita harus menjaga alam dan menghormati tempat-tempat bersejarah serta orang-orang yang masih hidup. Dilarang keras mencuri barang atau merusak sumber daya alam seperti pasir pantai atau batu nisan. Hal ini dapat merusak lingkungan dan membuat orang yang sudah meninggal merasa tidak tenang. Pencurian juga membuat orang yang masih hidup menjadi tidak aman. Walaupun pencurian seringkali terjadi karena kesulitan ekonomi, itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mencuri atau mengancam orang lain. Dalam situasi seperti ini, alangkah lebih baik mencari solusi yang lebih baik daripada mencuri. Pemerintah dan masyarakat bisa bekerjasama untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang mendorong orang untuk melakukan pencurian. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menjaga keberlanjutan alam serta tempat-tempat bersejarah bagi semua orang.